Hampir semua orang membayangkan jika Amerika Serikat itu negara yang hampir sempurna, di mana negara yang berjuluk adikuasa ini terdapat kesenangan, kebebasan, kekayaan, dan kehidupan modern, selalu identik dengan negara Paman Sam ini. Namun, faktanya Amerika juga sama dengan negara-negara lainnya, di mana ada sampah, angka kriminalitas yang tinggi, dan tentu saja banyak orang miskin sampai gelandangan atau homeless, yang terletak di negara bagian Washington. Kota ini terkenal sebagai The Space Needle City, berkat ikon menara yang menjulang setinggi 184 meter, dibangun untuk pameran dunia pada tahun 1962. Space Needle bukan hanya sebagai simbol arsitektural, tetapi tempat ini juga menjadi kebanggaan warga Seattle. Seattle juga mendapatkan sebutan sebagai kota hujan, meskipun ini terlalu dibesar-besarkan, mengingat curah hujan yang relatif ringan, namun sering berlarut-larut. Di balik langit yang cerah dan tiba-tiba hujan, sampai beberapa tahun sekali salju turun di kota ini, walaupun tidak setiap tahun. Seattle merupakan pusat keuangan dan budaya global, tempat dilahirkannya perusahaan raksasa seperti Microsoft, Starbucks, dan Boeing. Namun, di balik semua gemerlap dan inovasi kota ini, menyimpan sisi gelap yang tak bisa dihindari. Jalanan yang dulunya dihiasi dengan South Side yang elegan kini, seringkali menjadi tempat berkumpulnya para tunawisma. Berdasarkan perhitungan Point in Time pada 2020 lalu, disebutkan bahwa 11.751 orang mengalami tunawisma di Seattle, dengan 53% dari mereka berlindung di tempat penampungan, dan 47% lainnya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Angka ini menunjukkan peningkatan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tent city dan parkir RV menjadi pemandangan umum di berbagai sudut kota, menunjukkan betapa polemiknya masalah di kota ini. Pada Januari 2023, terdapat 523 tenda dan 227 kendaraan rekreasi yang menempati ruang publik di Seattle. Meskipun jumlah ini menurun dibanding 2 tahun sebelumnya, saat terdapat 1.000 tenda dan lebih dari 3.000 RV, namun masalah tunawisma ini tetaplah mengganggu. Krisis ini ditambah oleh tingginya biaya hidup di Seattle, bahkan tertinggi ke-9 di Amerika Serikat pada akhir 2023. Problem ini membuat banyak orang tidak mampu membeli atau menyewa tempat tinggal dan memaksa mereka untuk hidup di jalanan. Selain itu, penyakit mental dan kecanduan narkoboy juga berkontribusi besar terhadap tunawisma. Menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 21% dari mereka yang menjadi tunawisma melaporkan memiliki penyakit mental yang serius dan 16% melaporkan memiliki gangguan pengguna zat terlarang. Upaya pemerintah lokal untuk membersihkan kamp-kamp tunawisma seringkali menemui tantangan dan kontroversi. Sementara para pendukung perumahan terjangkau khawatir bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk perumahan malah dialihkan untuk menutup defisit anggaran kota yang mencapai lebih dari 2,9 triliun. Kota ini juga terkenal dengan Aurora Avenue, atau dikenal sebagai Street Road 99. Ini merupakan salah satu jalan paling berbahaya di Seattle. Kawasan ini terkenal dengan prostitusi jalanan, pecandu narkoboy, dan kriminalitas yang merajalela menjadikannya salah satu wilayah paling terkenal di Pacific Northwest. Berkendara di sepanjang Aurora Avenue akan memberikan kesan seolah berada di klub strip terbuka, dengan wanita berpakaian seksi melambaikan tangan ke mobil-mobil yang lewat. Selain pekerja wanita di jalanan yang berkeliaran, di Aurora Avenue juga merupakan jalur penting bagi bisnis dan transportasi di Seattle, dengan volume lalu lintas yang tinggi dan rute bis yang sibuk. Jalan ini menjadi pusat pengangkutan barang dan konektivitas pemukiman, serta lapangan kerja yang padat. Namun keamanan di jalan ini sangatlah kurang. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi, terutama saat jam sibuk, dengan pengemudi yang melaju di jalur bis dengan kecepatan tinggi dan pejalan kaki yang sering tertabrak.
Seattle kini menjadi kota yang mengalami ketimpangan masalah ekonomi yang semakin melebar. Biaya hidup di Seattle 24% lebih tinggi dari rata-rata negara bagian Washington dan 45% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Perumahan di Seattle, contohnya 112% lebih mahal dibandingkan rata-rata Amerika Serikat, dengan harga rumah rata-rata mencapai lebih dari 13,5 miliar pada puncaknya. Sementara itu, kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan sekitar 20% lebih mahal, dan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dokter sekitar 38% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi banyak penduduk, padahal kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Microsoft telah memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Seattle. Kehadiran industri teknologi menyumbang 20,2% dari keseluruhan ekonomi negara bagian Washington, bagian terbesar di antara semua 50 negara bagian di Amerika Serikat. Namun, perkembangan pesat ini juga menyebabkan kontras tajam antara karyawan yang bekerja di bidang teknologi yang bergaji tinggi dengan penduduk lainnya yang berjuang untuk bertahan hidup. Karyawan menikmati gaji yang tinggi dan fasilitas kerja yang memadai, sementara banyak penduduk lainnya terpaksa menghadapi kenaikan biaya hidup yang signifikan tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding. Gentrifikasi juga menjadi fenomena umum di banyak lingkungan di Seattle yang mengakibatkan pengusiran tidak langsung bagi banyak penduduk lama. Gentrifikasi terjadi ketika investasi besar masuk ke suatu lingkungan, meningkatkan nilai properti dan mengubah demografi penduduk. Di satu sisi, ini membawa infrastruktur yang lebih baik, seperti jalur sepeda dan taman umum. Namun di sisi lain, penduduk lain yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak properti dan harga rumah terpaksa pindah. Zonasi yang memprioritaskan area perumahan keluarga tunggal juga membatasi pembangunan perumahan dengan kepadatan tinggi yang memperburuk krisis perumahan yang terjangkau. Seattle juga sedang menghadapi krisis narkoboy yang parah dengan pemakaian fentanyl yang mewabah. Pada tahun 2023, tercatat 524 kematian akibat overdosis, melebihi jumlah kematian sepanjang tahun 2020 yang sebanyak 508 tahun ini. Seattle diperkirakan akan melampaui rekor 1.000 kematian akibat overdosis tahun lalu, dengan mayoritas kematian melibatkan fentanyl. Situasi ini menggambarkan kondisi kota yang benar-benar menyerupai kota zombie. Salah satu solusi yang diperdebatkan adalah pendirian tempat suntikan yang aman di mana pengguna narkoboy bisa mengonsumsi heroin dan fentanyl di bawah pengawasan medis. Di kota-kota seperti Philadelphia dan San Francisco, fasilitas semacam ini telah diusulkan sebagai cara untuk mencegah kematian akibat overdosis dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Aktivis menyarankan melihat kesuksesan tempat suntikan yang aman di Kanada seperti fasilitas Inside di Vancouver, yang dianggap telah menyelamatkan nyawa. Namun tempat suntikan yang aman juga memicu kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa fasilitas ini meningkatkan jumlah sampah kejahatan dan kekacauan di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.